Selamat sore saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada sore ini dengan menyanyikan lagu Di Dalam Rumah Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu, dan bagi bapak-bapak di SBI, Happy Father's Day. Ini untuk bapak-bapak baik yang mempunyai anak maupun yang telah menjadi father's figure bagi anak-anak lain, apakah itu keponakan atau anak di panti asuhan atau baginya menjadi guru anak-anak di sekolahnya.
Saya akan bacakan sebagai ayat penuntun kebaktian 1 Yohanes 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita, tidak mengenal Dia. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada sore ini kami datang ke hadapan-Mu, kami berada di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang bahkan rela mengorbankan anaknya mati di kayu salib ganti dosa-dosa kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kebaktian sore ini, tolong kami untuk dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dan biarlah kiranya semua yang kami lakukan di dalam kebaktian ini boleh menyenangkan hatimu dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri dan kita sambut dengan pujian Sembahlah Allah. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik yang berada di sini maupun yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan memimpin dan kiranya persekutuan pada hari ini dapat memberikan sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah lewat dapat dilihat di YouTube dengan menggunakan link seperti yang tertera di buletin. Sekali lagi majelis ingin menyampaikan Happy Father's Day untuk seluruh bapak-bapak di SBI. Kiranya Tuhan terus memberkati peran, pekerjaan dan hidup keluarga sekalian. Juga kami menyambut selamat bertemu kembali kepada Ibu Licu dan Jenny dan juga putrinya. Selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama dengan kami di sini. Persekutuan doa bersama yang berikutnya adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023
mulai jam 8 malam dengan WhatsApp video. Bagi yang ingin ikut ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan dapat menghubungi Saudari Diana J melalui WhatsApp dengan nomor seperti yang tertera di buletin. Jumat ini adalah PA kita berikutnya, menyambung membahas dari kitab Roma. Jadi seperti biasa jam 7.30 melalui Zoom meeting dengan ID yang tertera di buletin juga. Sekian warta hari ini. Ada beberapa yang merayakan ulang tahun pernikahan dan ada yang ulang tahun dapat dilihat di buletin juga dengan persembahan minggu yang lalu. Oke, saya undang jemaat untuk kembali berdiri dan bersama seluruh gereja di segala abad dan zaman kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Bagus. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ketika kami hari ini merayakan dan mengingat hari ayah, kami diingatkan kembali kepada Allah Bapa Surgawi yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan, dan juga senantiasa menolong kami, menuntun kami di dalam perhubungan kami Tuhan. Saat ini kami membawa pokok-pokok doa kami. Kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan
Mari jemaat kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari jemaat berdiri dan kita sambut dengan pujian berkati persembahan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Sama-sama sekali lagi. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Mari jemaat kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami datang membawa persembahan yang kami telah berikan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan jemaat duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melawan segala godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, jangan menyerah. Tiap kemenangan terus memberi jaya. Minta kekuatan dan terus berjuang.
biar kau dikuatkan, Yesuslah pertolongan sampai kau menang. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk mencurahkan kasih-Mu dan memberikan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, ketika kami memohon kekuatan Tuhan sekali lagi, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, untuk kami dapat belajar dari kebenaran, dan untuk kami dapat menghidupi apa yang kami pelajari. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya padamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama, Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca Alkitab, memahami artinya, dan dapat melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat Hari Ayah untuk para ayah. Dan sekali lagi kita diingatkan ketika kita merayakan Hari Ayah bahwa sesungguhnya adalah anugerah Allah kalau kita dapat menjadi ayah. Ketika saya mempersiapkan renungan untuk khotbah Hari Ayah tahun ini, anak saya bertanya, passage-nya dari mana? Dan saya mengatakan Matius 1, 18 sampai 25. Dan dia buka Alkitab dan dia bilang, ini kan ayat lagi Natal, ngapain dibaca lagi saat ini gitu. Dan saya mengatakan ada hal yang menarik yang kita jarang perhatikan, jarang amati kalau kita membaca bagian yang kita baca. Dan hari ini saudara-saudara, khusus untuk para ayah dan juga untuk yang bukan ayah, yang tidak melakukan peranan sebagai ayah, Alkitab ingin mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lain kali ini, dari perspektif seorang Yusuf ketika kita membaca bagian ini. Saudara-saudara, kita selalu menginginkan hidup yang bahagia, bukan? Tidak ada seorang pun yang ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka akan menginginkan hidup yang berantakan, nggak mungkin gitu kan ya. Nah saudara-saudara, kita menginginkan hidup yang normal, hidup yang tidak ada gejolak, hidup yang tidak ada tantangan, hidup yang tidak ada kesulitan, hidup yang kayak keluarganya Bluey, kalau Anda nonton film anak-anak Bluey gitu ya. Kayaknya selalu bahagia gitu, selalu ada hal yang lucu, selalu ada hal yang menarik dalam kehidupan. Kehidupan kayak Snow White atau Cinderella. Oh enggak, saudara-saudara. Snow White dengan Cinderella bukan kehidupan yang menyenangkan, karena Cinderella itu memulai hidupnya dengan kesusahan kan. Ini dua karakter yang tidak punya figur ayah dalam cerita mereka. Anda perhatikan enggak?
Snow White dan Cinderella tidak pernah punya figur ayah. Kalaupun mereka punya ayah, ayah mereka itu mati duluan begitu. Dan saudara-saudara, ini bukan hidup yang menyenangkan. Hidup yang sesungguhnya mengajak kita untuk melihat bahwa hidup tidak selalu semulus, selurus dan selancar yang kita inginkan. Maria dan Yusuf tentunya bermimpi untuk punya hidup yang sederhana, yang lurus, yang lancar. Ayat 18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ini adalah satu peristiwa. Siapa Maria? Tidak ada cerita sebelumnya. Tidak ada riwayat tentang Ibu Maria, bukan? Siapa Yusuf? Tidak ada cerita juga tentang latar belakang Yusuf. Saudara-saudara, tapi kita punya silsilah Tuhan Yesus. Kita punya daftar keturunan mereka. Injil Matius memaparkan tentang garis keturunan silsilah Yesus dari sisi Yusuf. Injil Lukas pasal yang kedua memaparkan tentang silsilah Yesus dari sisi Maria. Dan kedua-duanya berasal dari garis keturunan Raja Daud. Maka ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka tidak mengharapkan ada gejolak. Mereka tidak mengharapkan ada masalah. Dan ketika mereka bertunangan untuk menikah, mereka mengikuti tradisi, mereka hidup terpisah. Mereka tidak bersatu, tapi mereka hidup terpisah masing-masing di rumah orang tuanya. Dan saudara-saudara, berikutnya, kalimat berikutnya dalam ayat 18 membawa kita kepada realita. Hidup tidak selalu lancar. Akan ada momen, akan ada situasi ketika hal yang tidak diharapkan itu terjadi dan itu akan mengacaukan segala sesuatu. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Renungkan kalimat ini sebentar, saudara-saudara. Kali ini dari perspektif seorang Yusuf. Dengarkan kembali kalimat ini dan bayangkan kalau Anda adalah seorang Yusuf. Harapan, impian, dan antisipasi kehidupan kita kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita mungkin tidak pernah masuk ke kampus atau jurusan yang kita inginkan. Ketika saya dulu mengajar di universitas, saudara-saudara, saya mendapati banyak kenyataan di Indonesia. Mahasiswa saya yang dulu pernah kuliah di jurusan IT, ketika mereka lulus, mereka mempunyai bisnis jualan kue. Yang dari jurusan desain, mereka lulus, mereka menjadi apa? Mereka menjadi pembuat gaun pengantin. Saudara, ini bukan area yang mereka pelajari dahulu. Dan kalau saya tanya mereka apa yang terjadi? Jawaban klasik, saya hanya mengikuti apa yang orang tua saya suruh saya lakukan. Dan ketika saya selesai lulus, ketika saya selesai kuliah, saya melakukan apa yang saya mau lakukan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti itu? Bagaimana sebagai seorang Kristen kita akan mampu berhadapan dengan situasi seperti itu? Yusuf kira-kira memahami apa yang terjadi, apa yang Anda rasakan. Ketika Maria pergi selama 3 bulan mengunjungi saudaranya yang bernama Elizabeth, 3 bulan itu cukup lama, saudara-saudara. Dan Yusuf paham dia butuh Elizabeth, butuh Maria. Kenapa? Elizabeth hamil di usia tua. Dan ini adalah kehamilan yang pertama dan satu-satunya dalam hidupnya. Maka dia pasti butuh support. Mempunyai Maria di sisinya akan sangat membantu. Yusuf memahami itu. Tapi ketika Maria pulang dan membawa berita, saya hamil. Dan ini adalah kehamilan dari Roh Kudus. Bagaimana Anda memahaminya? Jangan lupa,
Zaman itu belum ada handphone, saudara-saudara. Yusuf tidak bisa telepon siapapun yang kira-kira tahu peristiwa apa yang terjadi dengan Maria. Pada zaman itu belum ada DNA tes. Yusuf tidak bisa juga menunggu sampai bayi itu lahir dan kemudian memastikan ini ayahnya siapa ya. Yusuf tidak tahu apa yang terjadi di belakang dia. Yusuf tidak tahu kalau ada orang lain yang juga sebetulnya naksir Maria dan diam-diam melakukan sesuatu dengan Maria. Tapi Maria mengatakan kepada dia, saya hamil dari Roh Kudus. Tapi dari mana dia tahu? Bagaimana dia bisa membuktikan itu adalah Roh Kudus? Di dalam tradisi, di dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi kemurnian, kekudusan hidup. Saudara-saudara, ini sebuah kalimat yang seperti petir di siang bolong untuk Yusuf. Dia tidak tahu harus cari informasi dari mana. Dia tidak tahu harus cari klarifikasi dari mana. Nah, saudara-saudara, Yusuf memiliki pilihan di dalam kehidupannya. Ayat 19 menunjukkan sebuah kalimat yang menarik. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, saudara, terjemahan Indonesia mengatakan tulus, tapi terjemahan bahasa Inggris mengatakan righteous. Maka kata righteous di sini bicara soal apa? Bicara tentang seorang yang taat kepada hukum Tuhan. Dan seorang yang mau menghidupkan hukum Tuhan. Bagaimana cara dia taat dan menghidupi hukum Tuhan ini? Saudara, Yusuf punya pilihan. Dia memahami apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22 ada kalimat bahwa kalau kamu mendapati pasanganmu tidak setia, kalau kamu mendapati pasanganmu itu tidak jujur kepadamu, maka pilihannya dia bisa dibunuh. Pilihan yang lain, saudara-saudara, dia juga bisa menulis surat cerai dan bisa mengeluarkan perempuan itu dari rumah dia. Ini pilihan yang ada di tangan dia. Ulangan 22 ayat 23, 24, Ulangan 24 ayat 1, saudara-saudara. Yusuf memilih yang kedua. Yusuf seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan dan tidak mau mempermalukan dia. Maka dia ingin berencana, bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Sekali lagi, mari kita baca ayat ini, perikop ini bukan dalam konteks Natal. Bayangkan Anda adalah seorang Yusuf. Bayangkan situasi gejolak yang ada di dalam hatinya dia. Pilihan yang dia harus ambil. Dia bisa saja mempermalukan Maria dengan keluarganya. Tetapi dia memilih untuk tidak mempermalukan mereka. Dia memilih untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Apa langkah selanjutnya? Saudara-saudara, riwayat Yusuf mengajarkan kita sesuatu ketika harapan kita itu berantakan. Ketika apa yang kita ingini itu tidak terjadi di depan mata kita. Jangan lari dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mencari kehendak Tuhan ini karena apa? Disebabkan karena apa? Karena kita percaya, aku percaya kepada Allah Khalik langit dan bumi. Lagu yang kita baru nyanyikan mengatakan jangan tunduk kepada cobaan. Apa cobaan yang ada di depan kita? Melarikan diri dari Tuhan. Cari jalan kita, cari penyelesaian kita. Saudara, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang agung, Raja dari dunia ini. Dan Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada harapan yang kita miliki. Saudara-saudara, Yusuf bergulat, Yusuf bergumul di dalam hatinya. Dia tahu Maria seorang yang baik. Dia tahu Maria adalah seorang yang tulus. Dia tahu Maria tidak mungkin berbuat nakal di belakangnya dia. Tapi bagaimana menjustifikasi realita bahwa dia hamil? Dan dari mana dia tahu? Itu dari Roh Kudus. Ayat 20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Anda membaca ayat ini dan Anda coba menaruh sebagai seorang Yusuf. Anda taruh diri Anda sebagai Yusuf. Anda bisa berargumen. Ini kan mimpi. Kalau malaikat itu bisa menampakkan kepada Maria dalam penglihatan, kenapa malaikat gak muncul saat itu juga ya? Kenapa malaikat muncul dalam mimpi? Saudara-saudara, apa mimpi itu? Kita tahu mimpi itu adalah bunga tidur, bukan? Mimpi itu muncul karena Anda punya pikiran, Anda punya beban, dan Anda coba perhatikan kalimat-kalimat yang muncul, yang diuraikan dalam Alkitab kita. Karena Alkitab kita dengan jeli sekali memperhatikan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ini kan ekspresi ketakutan memang. Ini kan justru sesuatu yang dia gumuli. Dia takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini anak siapa. Jadi ini mungkin ekspresi dari ketakutannya. Yang kedua, dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kok ada kata Roh Kudus dalam mimpi itu? Ya iya, kan itu yang dikatakan Maria. Maria kan yang ngomong sama dia. Jadi sekali lagi ini adalah ekspresi dari ketakutannya. Saudara, jadi bagaimana membuktikan bahwa ini bukan sekedar bunga tidur? Bagaimana Yusuf bisa tahu bahwa ini adalah sungguh-sungguh malaikat Tuhan yang datang kepada dia dan berbicara kepada dia? Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca, saudara-saudara, ada petunjuk yang jelas sekali di sana. Perhatikan ayat yang ke-20. Yusuf anak Daud. Saya suka sekali dengan Alkitab, kenapa? Karena Alkitab jelas menunjukkan runtutannya. Peristiwa kelahiran Yesus didahului dengan silsilah Yusuf. Dan kalau Anda membaca silsilah Yusuf, dari pasal 1 ayat yang ayat yang ke-15 dan 16, siapa ayah Yusuf? Saya akan bacakan untuk Anda. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi siapa ayah Yusuf? Yakub. Masa malaikat bisa salah nama? Justru malaikat tidak salah nama. Malaikat tahu papanya Yusuf itu namanya Yakub. Tapi malaikat sengaja menggunakan kata Yusuf anak Daud. Mengingatkan Yusuf kepada perjanjian Allah. Mengingatkan Yusuf kepada covenant yang diikat Tuhan. Mengingatkan Yusuf bahwa ini bukan kebetulan. Allah punya rencana. Rencana yang dimulai dari ketika Allah memilih Abraham, ketika Allah memilih Ishak, ketika Allah memakai Yakub, dan dari Yakub kepada Daud. Saudara-saudara, Yusuf tahu ini pasti bukan kebetulan. Apalagi yang bukan kebetulan. Saudara, malaikat mengatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat itu belum ada USG loh saudara-saudara. Dari mana dia bisa tahu ini anak laki-laki yang di dalam kandungannya dia? Dan malaikat memberikan perintah, engkau harus menamai dia Yusuf. Karena Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Alkitab menegaskan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat.
Saudara-saudara, engkau harus menamai dia Yesus. Menamakan seorang anak. Ini adalah satu role, satu fungsi, satu tugas dari seorang ayah. Yusuf mengerjakan tugas sebagai seorang ayah. Ada lagi enggak di Alkitab tokoh lain yang memberi nama anaknya? Yohanes Pembaptis. Siapa yang disuruh untuk memberi nama Yohanes Pembaptis? Ayahnya. Walaupun ayahnya bisu, saudara-saudara, saat itu Elizabeth sudah mengatakan namanya Yohanes. Dan mereka mengatakan gak ada sanak keluargamu yang namanya Yohanes. Harus dikonfirmasi lagi, mana ayahnya? Saudara, menamai anak pada masa itu adalah tugas seorang ayah. Yusuf mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menjadi ayah bagi Yesus. Dan ketika Maria kemudian hamil, kemudian melahirkan anak, Yusuf tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Yusuf memahami bagaimana Allah merencanakan dia, memakai dia untuk melahirkan anak yang dikehendaki Tuhan lahir bagi dia. Matius mencatat hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui para nabi. Seorang anak darah akan melahirkan anak, dan dia akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara-saudara, 5 kali Matius mencatat hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Seorang ayah tidak akan hadir di dunia tanpa kehendak Tuhan. Tugas keayahan tidak akan diberikan tanpa rencana dari Tuhan. Dan ketika Anda dan saya belajar untuk mengenali rencana Tuhan, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan, menaati rencana Allah ini. Karena ini jauh lebih besar daripada pengharapan kita. Ketika Yusuf bangun, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, saya taruh di depan di screen terjemahan bahasa Inggris, karena terjemahan bahasa Inggris menguraikan dengan lebih detail lagi. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home. Whose home? Which home? Saudara-saudara, Yusuf melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya. Maria dan Yusuf tinggal terpisah. Ingat bagian pertama tadi, masing-masing di rumah orang tuanya. Maria sedang hamil 3 bulan. Apa yang terjadi kalau Maria terus tinggal bersama dengan orang tuanya? Maka ayat ini penting sekali. Yusuf membawa Maria ke rumahnya, menikahi dia sebelum masa pertunangan itu selesai, mengambil tanggung jawab sebagai ayah bagi anak yang dikandung Maria, karena dia tahu ini datang bukan kebetulan, ini datang dari Roh Kudus. Ini adalah tugas yang harus saya terima dan saya kerjakan. Ayat 25. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Apa yang ditunjukkan oleh malaikat dalam mimpi saat itu terbukti. Apa yang dinyatakan malaikat dalam mimpi saat itu nyata. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Yusuf tahu bahwa dia diberikan tanggung jawab, dia diberikan panggilan untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Dan adalah baik, adalah lebih baik, dan adalah sangat baik untuk kita belajar untuk taat. Karena ketika kita taat kepada rencana Tuhan,
Di situ kita akan mendapati hidup yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan sebelumnya. Saudara-saudara, bacaan kita kali ini bukan bahasan tentang Natal, tetapi bahasan tentang tanggung jawab seorang ayah. Bahwa tidak ada ayah yang muncul di dunia tanpa kehendak Tuhan. Tidak ada ayah yang menjadi ayah tanpa izin dari Tuhan. Dan ketika kita dipercayakan anak-anak kita, saudara-saudara, Tuhan juga memberikan kita kemampuan. Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan kita kesanggupan untuk kita mengemban tanggung jawab kita itu, melakukan tanggung jawab itu dalam rasa takut akan Tuhan. Happy Father's Day to all fathers and people who are doing father's role in this life. Selamat Hari Ayah bagi setiap orang yang memang seorang ayah atau menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Kenapa? Kenapa saya bisa mengatakan selamat? Karena Anda menerima tanggung jawab dari Tuhan. Anda mengemban kepercayaan dari Tuhan. Dan kepada kita diberikan kalimat yang sama yang Tuhan berikan kepada Yosua, be strong and courageous. Do not be afraid. Apa kalimat yang dikatakan malaikat kepada Yusuf dalam mimpi? Hai Yusuf anak Daud, jangan takut. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Menjadi ayah, mengemban tugas sebagai seorang ayah, melakukan panggilan sebagai seorang ayah adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, yang luhur, yang indah di dalam Tuhan. Apakah kita siap? Apakah kita mau melakukannya? Mari kita berdoa. Engkau yang memanggil kami di dalam kehidupan untuk menaati kehidupan kami. Panggilan kami menjalaninya dalam rasa takut akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam pergumulan kami, dalam ketidakpastian kami, dalam pertanyaan kami belajar untuk taat kepadamu. Karena Engkau hadir, Engkau ada, Engkau hidup di dalam keseharian kami. Tolong kami supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam perayaan perjamuan. Saya undang majelis yang bertugas untuk mendampingi dalam pelayanan. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah satu hal yang kita lakukan sebagai gereja untuk mengikuti perintah dari Tuhan. Apa yang kita dapati ketika kita belajar dari perintah Tuhan ini? 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus berbicara tentang 3 hal dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, masa depan kita. Masa lalu, Paulus mengatakan, sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan
memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup pada masa ini. Yang kedua, masa kini. Ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Paulus bicara tentang kekinian. Paulus bicara tentang masa kini ketika kita bersama-sama makan roti dan minum dari cawan ini. Diingatkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita hari ini. Yang ketiga, untuk masa depan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Ketika kita merayakan perjamuan, kita merayakan masa depan kita, pengharapan kita bahwa Yesus akan datang kembali. Our past has been covered, our presence being assured, our future has been promised to us in the name of the Lord. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Engkau memberikan hidupmu kepada kami, dan Engkau mengajar kami untuk kami dapat mengucap syukur di dalam hidup ini. Ajar kami untuk kami dapat melakukannya dengan taat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, yang mengambil roti, memecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Mari kita mengingat bahwa Kristus memberikan hidupnya bagi kita supaya kita memiliki hidup hari ini. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Mari kita mengingat bahwa Yesus mengatakan, inilah darahku, perjanjian baru yang diikat denganmu, yang melaluinya kamu memperoleh pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan kepada kami anugerah yang tidak mampu kami pahami. Engkau rela mati demi kami, supaya kami dapat memiliki persekutuan, persahabatan kembali dengan Tuhan. Ajar kami, supaya kami dapat dan bisa menikmati
persekutuan yang Tuhan berikan di dalam kami, di dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri dan kita sambut dengan pujian, Ya Yesus, aku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan diri, hati, dan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia menjanjikan janji pemeliharaan sebagai berkat untuk setiap kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan melalui kurban Yesus Kristus dan yang terus kita alami dalam persekutuan kehadiran Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.